Nah, solusi yang ditawarkan bidang biologi adalah biodegradasi pada tumpahan minyak, yang kepekaan minyak terhadap biodegradasi bervariasi tergantung pada ukuran dan tipe molekul hidrokarbonnya. Yang paling mudah adalah yang alkana, rantai panjang. Alkana. Ya, yang paling mudah alkana maksudnya dibandingkan yang aromatik. Tapi alkana juga ada grade-nya sendiri. Kalau yang paling mudah yang panjang rantainya menengah. Kalau yang rantai pendek kan mudah menguap. Walaupun toksik dia mudah menguap. Kalau yang rantai panjang makin resisten. Maksudnya makin butuh ekstra effort lah bagi pendegradasi ya. Yang mendegradasi itu biasanya mikroorganisme kan. Kemudian percabangan juga akan mempengaruhi, menghambat ya, apalagi yang siklik, yang aromatik, apalagi yang cincinnya banyak atau disebut polinuklear ya, itu harus menggunakan konsorsium mikroorganisme. Nah, mikroorganisme biasanya bekerja bareng-bareng atau juga dia sendiri tapi menggunakan mekanisme kometabolisme. Nanti akan dijelaskan di slide lain. Nah, ini masalahnya kalau tumpahan minyak tadi. Kalau tumpahan cuma sedikit, mudahlah didegradasi oleh mikroorganisme yang ada di tempat tumpahan tadi, walaupun butuh waktu. Tapi kalau tumpahnya sampai satu kapal tanker misalnya ya, nah itu butuh kerjasama berbagai pihak secara fisika, kimia. Yang terakhir adalah yang biologi. Yang biologi biasanya menyelesaikan yang nyapu-nyapu yang terakhir, yang sulit untuk diambil secara fisika dan kimia. Ya, kalau secara fisika tuh tumpahannya itu dijaring, ya diambil dengan eskavator kalau di tanah, dijaring dengan jaring raksasa pakai helikopter kalau ditumpah di laut, ya. Kemudian disebarkan dispersan atau surfaktan kimia, ya kalau secara kimia. Surfaktan itu semacam deterjen ya, yang bisa melarutkan minyak. Nah, tapi kalau ada misel minyak ya, yang sulit untuk dijaring atau dilarutkan dengan surfaktan kimia, itulah menggunakan proses biodegradasi yang teknologinya disebut bioremediasi. Jadi bioremediasi itu sebenarnya nama teknologinya ya, dari prinsip biodegradasi. Biodegradasi sebenarnya memberi makanan bagi mikroorganisme. Ya, jadi yang tadi tumpahan tadi minyak bumi misalnya itu dijadikan nutrien bagi mikroorganisme pendegradasi, yang diharapkan nanti keluarannya atau produknya adalah bahan-bahan anorganik, CO2, H2O, atau produk metabolit lainnya seperti metan, metanol, etanol yang bisa digunakan kembali atau dibuang ke lingkungan pada kapasitas tertentu aman ya. Prinsip utama degradasi mikrobial adalah tadi hidrokarbon harus bisa dimasukkan ya ke dalam sel, kemudian nanti akan diduduki oleh enzim-enzim, misalnya oksigenase. Oksigenase, nah dari namanya aja butuh oksigen kan. Nah, nanti produknya masuk ke jalur metabolisme sentral, diantaranya asam trikarboxylic acid cycle ya, ini jalur respirasi yang keluarannya CO2, H2O. Di sini butuh oksigen juga kan untuk respirasi.
aerob, ya. Kemudian keluaran lainnya adalah produk-produk biosintesis berupa biomasa sel, asalkan disediakan ini amonia, fosfat, sulfat, besi, dan sebagainya sebagai katalisator. Sehingga nanti dengan sendirinya kita kayak memelihara mikroorganisme selnya, yang kita kasih makan tadi hidrokarbon minyak, kemudian disediakan senyawa-senyawa lain yang mendukung sehingga mikroorganismenya bisa tumbuh. Syarat biodegradasi agar kondisi lingkungannya harus sesuai, ya. Kita manjakan mikroorganismenya nih. Misalnya, contohnya suhu. Kita dulu tumbuhannya di mana? Di tanah, tawar, atau air laut. Nah, ini kecepatannya dipengaruhi oleh suhu. Kalau di tanah misalnya kisaran suhu yang baik kita perlakukan 30-40 derajat Celcius. Di air tawar 20-30, di laut 15-20. Tipe biodegradasi ada yang aerobik, ada yang anaerobik. Ini menyap kembali ya. Kalau degradasinya aerobik itu berarti utamanya proses oksidasi. Ingat reaksi redoks ya. Oksidasi itu berarti apa? Menarik atau melepas elektron? Melepas bukan? Ya, elektronnya akan terlepas dari senyawa yang dioksidasi sehingga menghasilkan produk yang tereduksi. Ya, A dioksidasi, produknya adalah B yang sudah dapat elektron dari A. Ya, kalau yang reduksi berarti contohnya nih B direduksi berarti B dapat tambahan elektron. Ya. Nah, yang reduksi itu biasanya anaerob. Contoh degradasi aerob adalah benzen. Tadi senyawa yang mengandung cincin aromatik. Dia kebanyakan mampu didegradasi secara aerobik. Ya, menggunakan akseptor elektronnya oksigen. Ya, produknya menjadi CO2, H2O, dan biomasa mikroorganisme pelakunya. Sedangkan yang biodegradasi anaerobik, contohnya toluen, menggunakan akseptor elektron selain oksigen. Di sini contohnya nitrat. Ya, sehingga produknya adalah CO2, N2, H2O, dan biomasa. Ini contoh aja ya. Tapi pada kenyataannya mikroorganisme tidak semudah yang digambar ini. Ini kayak singkat banget ya. Sedangkan yang terjadi adalah butuh enzim-enzim, bisa satu, bisa berurutan banyak enzim. Contoh nih benzen tadi ya. Ini enzimnya benzen monooksigenase, kemudian menjadi benzen epokside. Lalu ditambah air jadi benzen diol. Lalu ditambah NAD+ menjadi katekol. Produknya katekol ini masih utuh, cincinnya belum pecah ya, sehingga perlu katekol enzim lain, yaitu katekol 1,2 dioksigenase menjadi katekol dioksetat, baru deh pecah menjadi cis mukonat. Nah, ini pecah. Kalau udah pecah jadi linear begini, lebih mudah untuk degradasi lebih lanjut, tinggal dipotong-potong kayak tadi kan prinsipnya kan. Alkana rantai menengah itu lebih mudah atau paling mudah didegradasi dibandingkan yang masih dalam bentuk cincin. Begitu juga toluen, dia butuh beberapa dioksigenase sampai pecah ya cincinnya. Dan ini biasanya belum tentu dilakukan oleh single culture mikroorganisme, bisa konsorsium ya. Jadi ada satu mikroorganisme punya enzim yang ini.
nanti habis yang ini dia dikonsumsi oleh bakteri lain yang punya enzim ini gitu ya. Nah, ini contoh-contoh enzim yang sudah diketahui, misalnya metan monoksigenase, substratnya alkana C1 sampai C8 dan siboalkana, bakterinya ini Staphylococcus dan seterusnya. Nah, ada yang penting sebagai pembantu biodegradasi, yaitu senyawa biosurfaktan. Tadi kan saya bilang surfaktan itu adalah semacam deterjen ya, yang bisa melarutkan minyak. Nah, kalau senyawa kimia kan kita khawatir ada ekses bahan kimianya ya, produk bahan kimianya. Nah, jadi kita lebih baik menggunakan yang dihasilkan oleh mikroorganismenya sendiri atau mikroorganisme dalam konsorsium pendegradasi yang bisa menghasilkan biosurfaktan. Intinya biosurfaktan kerjanya adalah karena dia punya dua muka ya, yang bagian kepala yang hidrofilik dan bagian ekor yang hidrofobik. Sehingga yang bagian ekor hidrofobik ini bisa melingkupi molekul minyak ya, misal minyak. Dan di luarnya yang bagian yang kepala yang hidrofilik bisa berhadapan dengan lingkungan luar yang ada di sebagai lingkungan bakteri. Nih misalnya ya, bakteri ini minyak di permukaan, air di bawahnya. Kalau bakteri adanya tentunya di daerah ini ya, yang air ya. Nah, supaya bakteri bisa mengkonsumsi minyak, maka minyaknya harus dikelilingi oleh biosurfaktan ini nih. Yang tadi saya bilang bagian kepalanya yang hidrofilik menghadap ke lingkungan air, bagian ekornya hidrofobik, dia akan melingkupi minyak. Ini harusnya di dalam sini. Ada gambar minyaknya ya. Kayak gini. Ini minyaknya ya. Sehingga nanti dia bisa mengantarkan minyak tadi ke daerah yang ditumbuhi oleh bakteri ya. Tapi jangan dibayangkan ukuran ini seperti ukuran bakteri. Bakteri sangat besar. Ya, jadi ukuran minyak yang bisa diserap itu kecil-kecil ya. Ini contoh-contoh tipe biosurfaktan, ada yang berupa lipopeptida, glikolipid ya, atau metabolit sekunder, dan tipe-tipe nama-namanya sertai mikroorganismenya. Kemudian selain biosurfaktan, perangkat lain yang penting dalam biodegradasi adalah kometabolisme. Ini kometabolisme adalah metabolisme senyawa kontaminan, dalam hal ini minyak ya, yang tidak digunakan untuk pertumbuhan tapi digunakan sebagai sebagai pendukung pertumbuhan. Jadi dia tumbuhnya menggunakan sumber karbon lain yang mudah. Misalnya nih ada bakteri, dia tumbuhnya untuk pertumbuhan menghasilkan energi, dia menggunakan cornstarch ya, tepung jagung yang mengandung gula-gula yang mudah dipecah. Nah, dengan dia bisa tumbuh menggunakan cornstarch, dia bisa menghasilkan enzim-enzim yang bisa mendegradasi kontaminan atau minyak bumi sehingga bisa terdegradasi gitu. Jadi saya sering kasih contoh mahasiswa analognya ya, kayak kita makan tuh cemilan gitu ya, kita makan untuk sumber energi kita, makannya makanan pokoknya nasi gitu. Tapi dengan makan nasi kita menjadi bisa mencerna kangkung misalnya. Kangkung tuh cemilan kita, bukan sumber energi ya kan. Dengan memakan nasi kita menjadi bisa menghasilkan enzim untuk memecah kangkung gitu ya. Itulah yang maksud kometabolisme.
Nah, selanjutnya kita sampai pada penjelasan mengenai bioremediasi. Ya, ini adalah nama teknologinya yang memanfaatkan degradasi oleh mikroorganisme, biasanya bakteri, untuk membuang atau menyingkirkan atau meremove polutan dari lingkungan. Ya, ini kalian baca macam-macam teknologinya. Yang penting adalah ada 2 tipe bioremediasi. Ini bisa menggunakan fungi, tumbuhan, atau bakteri ya. Bisa aerob, anaerob, atau campuran kombinasinya. Nah, yang penting adalah contoh-contoh bioremediasi ada in situ, ada ex situ. Yang dimaksud bioremediasi in situ adalah kalau ada tumpahan, saya ini contohnya di sungai ya, tumpahan minyak atau produk minyak di sini contohnya PCB, itu pelarut produk minyak ya, tumpah di tempat tadi tapi tumpahnya baru dan tidak melebar kemana-mana, misalnya tumpahnya ke sedimen ya. Nah, maka disitulah dibangun instalasi bioremediasinya, makanya dikatakan in situ. Apabila dia prosesnya anaerobik, maka disitu prosesnya pasif ya. Tapi kalau aerobik bisa ditambahkan blower ya, atau injeksi udara. Prinsip in situ biasanya menggunakan bakteri yang memang sudah ada di tempat tumpahan ya, dengan serangkaian assessment, diteliti dulu di situ ada populasi bakteri yang apa ya, bagaimana kehidupan mereka kekurangan apa, butuh apa gitu ya, sehingga nanti kita bisa mendesain kebutuhan apa, konstruksinya bagaimana, tambahan apa yang perlu dimasukkan ke dalam tempat tumpahan. Contoh modifikasi in situ bioremediation. Ada bioventing. Nah, ini pasti udara diinjeksikan ke dalam. Nah, berarti hasil assessment menunjukkan banyak bakteri pendegradasi minyak. Kita bicara minyak bumi dulu ya. Minyak yang aerobik tapi kekurangan oksigen, maka diinjeksikan udara ke dalamnya. Contohnya tanah yang terkontaminasi. Atau oksigennya benar-benar sangat kurang, maka pompanya itu benar-benar lebih kuat, dinamakan air sparging ya, dipakai air kompresor, benar-benar oksigennya sangat amat kuat disemprotkan ke dalamnya. Atau kekurangan nutrien di dalamnya, maka stimulation. Di sini mikroorganismenya kekurangan, misalnya fosfat, maka kita tambahkan ke situ ya. Atau mikroorganismenya ada di situ tapi sedikit, maka perlu dilakukan bioaugmentation. Augmentation itu berarti memberikan mikroorganisme besar-besaran, banyak-banyak gitu ya. Bisa dengan cara mikroorganismenya diisolasi, kemudian diperbanyak di laboratorium, lalu udah diperbanyak diinjeksikan lagi ke dalamnya. Nah, lihat di bagian ini nih ya, sebelum bioaugmentation, proporsi mikroorganisme yang diinginkan dengan mikroorganisme yang tidak bisa mendegradasi itu hampir sama ya. Nanti dikhawatirkan dia kalah tuh, yang diinginkan tuh yang pendegradasi kalah, jadi harus diperbanyak. Maka setelah diaugmentasi, yang C ini adalah mikroorganisme yang diinginkan. A plus C berarti yang diinginkan proporsinya menjadi lebih banyak dibandingkan yang lain yang tidak bisa mendegradasi. Itulah tujuan dari bioaugmentation. Ini kalian
pelajari, baca sendiri perbedaannya. Nah, yang X itu ini mirip-mirip kayak kita belajar kemarin composting ya. Jadi X itu tuh bahan yang tumpah, misalnya tanah tuh kena tumpahan, tapi tumpahannya masih baru dan sedikit, ya daripada ongkos bikin instalasi mahal, mendingan tanah yang tumpah tadi diangkut, dimasukkan ke dalam bioreaktor ya. Nih kayak yang kemarin pengolahan limbah cair nih, ya kan, pakai biological contactor, ingat ya. Jadi pakai drum yang sudah ada mikroorganismenya menempel di drum itu ya, kemudian disentuhkan ke limbahnya. Dalam hal ini disentuhkan ke tanah atau air yang terkontaminasi. Atau biopile, ini yang mirip seperti composting yang pakai pipa-pipa perforated pipe ini ya, yang digunakan untuk mensuplai oksigen. Jadi disemprot oksigen di dalam tumpukan. Dalam hal ini contohnya tanah yang tadi terkontaminasi minyak tuh ditumpuk di dalam suatu tumpukan, berarti dia udah diangkut dong ya, karena dia X itu diangkut ke suatu tempat lain, kemudian yang sudah ditanam di dalamnya pipa-pipa yang bisa disemprotkan oksigen gitu ya. Itu contoh-contoh bioremediasi minyak bumi. Kalian silakan detailnya baca-baca sendiri, bahan-bahannya sudah saya share juga di classroom ya. Masih bersama saya kah?